Warisan Cheng Ho di Banda Aceh. Dalam sebuah pelayaran keempat di tahun 1410, Laksamana Agung Cheng Ho tiba di Samudra Pasai. Cheng Ho dalam setiap pelayaran yang disinggahinya, dia menunjukkan kepedulian tinggi dengan penduduk lokal. Dalam kapal besarnya, Cheng Ho memiliki tim medis dan tim pertanian yang diturunkan pada daerah-daerah yang disinggahinya, termasuk ketika singgah di Pasai. Ketika singgah pertama kali di Pasai, Cheng Ho mengerahkan 317 kapal, termasuk 60 kapal induk, dan lebih dari 27.000 awak kapal. Kapal-kapal seperti ditulis Ham Sin Hun, ukuran kapal-kapal besarnya sekitar 145 meter kali 60 meter. Armada ini memang sangat kolosal di abad ke-15 dan mencerminkan kemampuan pembuatan kapal yang lebih maju di China. Di Pasai, secara khusus karena kejujuran penduduk kerajaan Samudera, Cheng Ho membuka basis dengan mendirikan guancang, gudang besar. Samudera menurut armada Cheng Ho, dipandang sebagai pelabuhan kunci bagi belahan utara Selat Malaka. Disebutkan dalam sejarah, Samudera kemudian digunakan oleh Cheng Ho sebagai tempat pemberhentian, di jalur ke selatan India. Jalur ini juga dianggap sebagai pelabuhan terakhir sebelum kapal-kapal mulai pelayaran panjang melintasi Samudera Hindia ke Ceylon dan bagian selatan India. Relasi erat antara Samudera Pasai dengan dinasti Ming yang bertahun-tahun kemudian terjalin melalui kunjungan berbalas antara dua negeri. Dalam kunjungan tersebut Cheng Ho juga menyampaikan hadiah dari Kaisar Cina, lonceng Cakradonya. Bila kita menelisik sejarah, ketika Cheng Ho singgah di Samudera Pasai, yang berkuasa saat itu adalah Sultanah Nahrasiyah memerintah tahun 1405 sampai tahun 1428 Masehi. Sang Sultanah adalah anak dari Zainal Abidin Malikul Zahir atau cucu dari Sultan Malikus Saleh, berkuasa dengan arif selama 20 tahun lebih. Itulah Cheng Ho sang Laksamana yang terukir dalam tinta emas penjelajah dunia paling berpengaruh sepanjang masa. Berlayar dari tahun 1405 sampai tahun 1433, Cheng Ho memimpin armada laut terbesar di dunia dalam 7 pelayaran besar dan bersejarah. Dalam buku Cheng Ho, Profesor Ham Sin Hun menyebutkan dalam hal waktu dan segi jumlah kekuatan pelayaran, Cheng Ho tiada tandingnya. Pelayaran perdana Cheng Ho, tahun 1405, dilakukan 87 tahun lebih dulu dibandingkan dengan kedatangan Christopher Columbus ke Amerika. Pada tahun 1492, juga lebih dahulu dibandingkan Vasco da Gama melintasi Afrika Selatan tahun 1497 dan Ferdinand Magellan yang berlayar keliling dunia 100 tahun 1519 setelah pelayaran ke-6 Cheng Ho. Dalam perjalanan waktu selanjutnya, ketika kerajaan Pasai ditaklukkan oleh kerajaan Aceh Darussalam di bawah komando Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1542 Masehi. Lonceng itu diboyong ke Istana Darut Dunia Banda Aceh, pusat kerajaan Aceh Darussalam, pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, tahun 1607 sampai tahun 1636. Lonceng ini dipasang di buritan kapal induk Cakradonya. Lonceng besar ini kemudian digantung dalam komplek Istana Darut Dunia. Lonceng ini sering dibunyikan ketika Sultan mengumpulkan penghuni istana. Di zaman Belanda pada tahun 1915 lonceng tersebut kemudian dipindah ke Museum Aceh, hingga sekarang. Perjalanan agung ini, seharusnya dapat menjadi peluang bagi pemerintah Aceh menjalin hubungan pariwisata, budaya, pendidikan,
teknologi dan perdagangan dengan Cina, apalagi saat ini Cina menjadi negara adidaya baru ekonomi di dunia, sebuah peluang untuk masa depan. Lonceng sebagai bukti, ada jejak warisan Cheng Ho di Banda Aceh.